Kita yang ada di sini bukanlah anggota DPRD, tapi para waliullah yang akan selalu ada membisiki para raja. Mohon maaf sebelumnya ya Pak, setahu saya yang suka berbisik itu syaiton, bukan waliullah. Kalau nggak salah ayatnya seperti ini. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan setahu saya waliullah itu ya sebagai penerang, bukan yang suka berbisik. Silahkan koreksi saya kalau saya salah, karena saya bukan ustadz juga ya. Dan saya juga pernah mendengar seperti ini. Gus Dur pernah mengatakan kalau DPR itu seperti anak TK. Ya mungkin karena suka uring-uringan atau mungkin kerjaannya cuma main-main. Ya sehingga Gus Dur pernah akan membubarkan DPR ya. Ya mungkin alasannya seperti itu, tapi nggak tahu juga. Silakan juga koreksi saya karena saya bukan politisi. Ya, dan apakah benar DPR itu perwakilan dari rakyat? Di saat rakyat menginginkan DPR untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi koruptor, dibahas juga enggak. Itu dari tahun berapa coba? Tapi di saat ada undang-undang tentang perampasan aset masyarakat, malah dibahas coba. Undang-undang yang tidak diinginkan oleh masyarakat dibahas, tapi yang diinginkan oleh masyarakat diabaikan. Bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pendidikan swasta itu tidak dihapus dan tidak dihilangkan. Yang ada adalah dialihkan cara pemberiannya. Yang biasanya uangnya diberikan melalui sekolah atau yayasan yang disebut dengan BPMU, hari ini dibuat dalam bentuk bantuan program beasiswa untuk masyarakat yang tidak mampu di sekolah swasta, digratiskan atau bayarannya ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami bukan hanya menanggung pembiayaan sekolahnya, kami juga akan menyiapkan sepatunya, menyiapkan bukunya, menyiapkan baju seragamnya, karena ini bagian dari komitmen kami untuk membangun rasa adil dalam bidang pendidikan, sehingga masyarakat miskin itu bisa sekolah di sekolah swasta dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah. DPRD Provinsi Jawa Barat mengkritik kebijakan bayar pajak tanpa KTP ala Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan mengatakan bahwa hal tersebut akan menimbulkan permasalahan baru. Bahkan seorang dosen dari perguruan tinggi ternama di Jawa Barat pernah mengatakan bahwa kebijakan tersebut justru akan menambah permasalahan yang sangat rumit yang ada di masyarakat terkait dengan bebasnya membayar pajak tanpa menggunakan KTP pemilik pertama. Nah, hanya di Indonesia gitu, khususnya di urang ya di Jawa Barat ya nu rame ya. Sealus nama gitunya kudu nama dicontoh ke daerah-daerah lain. Tapi masyarakat Jawa Barat masyarakat nama loba nu ngadukung sih sebenarnya mah. Cuman iya anggota DPR di Jawa Barat malah tengah darukung gitunya karena kebijakan diterapkan di Jawa Barat, padahal cik urang ya pribadi masyarakat urang ya selaku rakyat gitu mun hayang mayar pajak kan hayangna babari gitu terlibat enak dalobana sih jelema emang teu meuli atas nama sorangan, kadang-kadang kan pemilik kedua katilu mah kadang-kadang teu panggih deui jeung pemilik pertama gitunya. Paling enak lah emang lamun mikeun ukur STNK jeung fotokopi BPKB atau jeung BPKB-na gitunya tuh. Sabab kan neangan KTP pemilik pertama emang rada hese. Malahan dipelintirkeun ku sebagian jelema cenah pajarkeun teh kebijakan Deddy Mulyadi teh bisa memuluskan jalan atau melegalkan motor bodong atau dalam istilah tanda kutipnya loba motor sabelahan di urang bisa ngasikeun padahal teu bisa lain kitu nya prosedurna. Motor bodong mah motor sabelahan anggar teu bisa diasikeun sabab moal mungkin motor sabelahan aya fotokopi BPKB atau aya BPKB-na atau aya bukti angsuran gitu nu masih ngreditnya tah ieu camkeun ieu lebah dia anu kamari melintirkeun bajalkeun motor bodong bisa dieusikeun ku ayana kebijakan di KDM lain kitu. Keur anu ngomong motor bodong bisa dieusikeun atau mobil bodong sabelahan bisa dieusikeun eta hoak pisannya. Padahal ieu mah kuduna ieu kebijakan Deddy Mulyadi dukung ku sararea lah, kecuali kuno asli tukang pungli di pagawe Sansat mungkin ya pasti mah ngadarukung lah. Samkeunnya tak keur marane anu melintirkeun bajakeun motor bodong atau mobil bodong bisa dieusikeun salah. Faktana lain gitu. Nih Kang Deddy Mulyadi gimana sih 3 bulan menjabat Jawa Barat tuh pengangguran masih banyak gak berkurang sama sekali. Kang Deddy gimana sih ngejabatnya bener gak sih? Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Nah dulu lu jangan pada marah-marah dulu, itu yang ngomongin 3 bulan masa jabatannya Kang Deddy Mulyadi baru 3 bulan menjabat.
Ya, pengangguran gak berkurang katanya. Itu yang ngomong anggota DPRD Jawa Barat alias Maulana Yusuf. Ini saya balikin ya Pak, saya mau nanya, ini kerjaan DPRD Jawa Barat selama 3 bulan masa KDM menjabat, DPRD Jawa Barat ini terutama Bapak Maulana Yusuf ini udah ngapain Pak? Bapak Maulana Yusuf udah ngapain Pak selain bebacotan begitu Pak? Pengangguran itu kan juga tanggung jawab negara Pak, tanggung jawab pemerintah pusat juga Pak, bukan tanggung jawab pemerintah provinsi wilayah tertentu aja Pak. Kayaknya banyak banget sih nyari-nyari kesalahannya Kang Deddy Mulyadi, banyak banget sih orang-orang yang nyari-nyari kesalahannya Deddy Mulyadi. Kenapa sih lu pada kenapa sih manusia? Kalau nggak karena ordal-ordal ya, belum tentu tuh DPRD provinsi wilayah manapun gitu bisa duduk tuh di singgah sana situ tuh. Belum tentu tuh kalau nggak karena ordal. Jangan sembarangan lo kalau ngomong, kalau bebacotan. 3 bulan Deddy Mulyadi menjabat, pengangguran Jawa Barat belum berkurang. Lalu lihat itu gubernur Jawa Barat yang sebelumnya 5 tahun menjabat, emang pengangguran berkurang? Baru berkurang, bertambah. Emangnya Kang Deddy Mulyadi, seorang Deddy Mulyadi itu punya berapa perusahaan bisa sampai mengurangi angka pengangguran, ha? Kalau kata Gubernur Jawa Tengah mah ya kami bukan Nabi Musa, nggak bisa disuruh kerja cepet-cepet. Nah itu Bapak Maulana Yusuf ngapain kerjanya itu? Duduk doang di situ, ha? Ngantor duduk doang begitu, tanda tangan ngapain itu, ha? Sama ngomong doang KDM 3 bulan menjabat kagak ada perubahan. Emang Ngana udah buat perubahan apa? Saya tanya. Hah, saya sebagai rakyat Jawa Barat nih, saya sah nih sebagai rakyat Jawa Barat. Ngana udah berbuat apa Ngana buat Jawa Barat? Ini Bapak DPRD nih dipilih sama siapa sih? Dipilih sama rakyat kan? Rakyat yang manis yang milih Bapak. Saya sebagai warga Jawa Barat nggak merasa milih Bapak Maulana Yusuf. Ini DPRD Jawa Barat mana? Rakyat mana ini yang milih nih? DPRD, mau DPR juga, mau rapat ngabisin anggaran negara sampai berapa triliun juga hasilnya juga kagak berasa di rakyat kata saya mah. Saya berhak loh ngomong kayak gini karena saya rakyat dan DPR dan DPRD itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang bisa berkomentar hanya rakyat karena yang merasakan hanya rakyat. Jadi saya sebagai warga Jawa Barat saya berhak untuk mengatakan bahwa DPRD Jawa Barat maupun DPR itu tidak berasa, nggak berasa efeknya ke saya sebagai rakyat. Dan saya yakin banyak rakyat di luar sana juga yang berteriak bahwa DPR maupun DPRD itu tidak berasa apapun kepada rakyat. Makanya sampai dari kemarin-kemarin itu rakyat bilang apa? Bubarkan DPR, ngapain sih DPR cuma ngabisin anggaran, bla 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 bla. Bahkan petinggi sekelas Rocky Gerung pun, ya Rocky Gerung ya waktu itu ya, kalau nggak salah ya, dia bilang dia mau membubarkan DPR karena menghabiskan anggaran doang dan nggak penting. Saya memang hanya orang biasa, saya hanya rakyat biasa. Justru karena saya rakyat biasa dan kalian-kalian digaji oleh orang-orang seperti saya yang berasal dari rakyat, berasal dari saya yang membayar pajak dan segala macam, saya dan kami semua rakyat berhak. Kami semua berhak mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945. Kami warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan. Kami warga negara Indonesia berhak mendapatkan fasilitas karena kita membayar pajak. Kalian DPRD dipilih oleh rakyat yang harusnya untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Permasalahannya, rakyat yang mana? Kenapa semua pemerintahan itu berbondong-bondong mau menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi? Termasuk ini DPRD Jawa Barat. Padahal ini sama-sama Jawa Barat loh, sama-sama satu provinsi loh. Bukannya gubernur sama DPRD itu harusnya saling dukung-mendukung ya? Sama-sama satu provinsi Jawa Barat. Kok ini malah saling menjatuhkan sih? DPRD Jawa Barat lah menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi, bilang dia 3 bulan menjabat, pengangguran belum berkurang, tidak ada perubahan terhadap Jawa Barat. Apa sih? Emang lu udah ngapain sih? Pertanyaan gue. DPRD kerjaannya ngapain sih? Mau dikata gubernur Kang Deddy Mulyadi gubernur konten apa segala macam, segala hal di kontenin nggak apa-apa, kerjanya nyata kelihatan. Daripada DPRD Jawa Barat yang kerjanya di kantor, rapat doang, meeting doang, kagak dikontenin, kagak kelihatan kerjanya, hasilnya juga nggak berasa. Udah gua nggak ngerti kenapa setiap bahas DPRD ataupun DPR tuh emosi. Anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi PKBMY kembali melontarkan kritik tajam kepada Gubernur Deddy Mulyadi terkait tingginya angka pengangguran di Jabar. Namun di tengah gencarnya kritik tersebut, publik mulai mempertanyakan kontribusi nyata MY dalam mengatasi persoalan yang ia angkat sendiri. Dalam keterangannya, MY menyebut Pemprov Jabar terlalu sibuk membangun pencitraan dan kurang menyentuh persoalan mendasar seperti pengangguran dan pendidikan. Ia juga menyindir program rehabilitasi siswa bermasalah melalui barak militer sebagai kebijakan yang tidak menyentuh akar masalah dan hanya buang-buang anggaran. Namun ironisnya di balik kritik tersebut tidak ada usulan program alternatif atau gagasan konkret yang ditawarkan Maulana kepada publik. Sejumlah pengamat menilai bahwa sikap tersebut lebih menunjukkan upaya mencari panggung politik ketimbang keinginan tulus untuk memperbaiki kondisi Jawa Barat. Kritik itu sah-sah aja, tapi masyarakat butuh solusi, bukan sekedar retorika, kata seorang pengamat kebijakan publik yang enggan disebutkan namanya. Sementara itu, Gubernur Kang Deddy Mulyadi sendiri justru tengah gencar memberantas praktik percaloan tenaga kerja dan menyusun program penyerapan tenaga kerja lokal. Upaya ini mendapat dukungan dari berbagai pihak karena menyentuh langsung akar persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Jawa Barat, masyarakat kini menanti langkah nyata dari para wakil rakyat, bukan hanya kritik yang tidak disertai jalan keluar. Bagaimana menurut kalian? Saya sampaikan bela sungkawa atas kehilangan pekerjaan teman-teman. Assalamualaikum, izin menanggapi untuk anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang ada di VT ini, yang memberikan statement, menurut saya statementnya terlalu memprovokatif masyarakat Jawa Barat, yang
kesannya menyalahkan kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Aing Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Simpel sajalah di video ini. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan untuk masyarakat yang terdampak banjir? Solusi apa yang sudah Bapak berikan untuk masyarakat yang selama ini sering terdampak banjir dari tahun ke tahun? Lalu, untuk Bapak-Bapak anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sebelum Bapak, selama ini sudah melakukan apa? Solusi apa yang sudah diberikan? Ya, ingat Pak, masyarakat yang terdampak banjir setiap tahun itu bukan hanya dengan diberikan sembako, diberikan bantuan, itu sudah disebut solusi. Halo, pakai otak dong ya. Kalau saya masyarakat yang terdampak banjir, saya menginginkan bagaimana caranya tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi banjir atau banjirnya setidaknya mengecil saja dan tidak meluas.